Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Malam ini saya akan berbicara tentang portal gaib. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Leon Banderas Martino dan Maya Fiorentina dari Bali. Ya, bisa berdiri? Ya, kasih salam saudara yang ada di samping kiri kanan. Ayo didatengin. Ya. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Dan yang kedua adalah Fernando Enrique dari Temanggung. Di mana duduknya? Nah, kasih salam di sebelah sono. Ya, selamat datang. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai membahas tentang portal gaib. Apa itu portal gaib? Portal gaib adalah merupakan pintu gerbang menuju ke dimensi yang lain. Perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa di seluruh dunia ini ada banyak sekali portal-portal gaib atau pintu-pintu gerbang yang menuju ke dimensi lain. Dimensi gaib, dimensi yang tidak terbatas, dimensi yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Saya akan tunjukkan khusus di Indonesia saja, dan kita akan sama-sama renungkan nanti setelah kita menunjukkan beberapa portal-portal gaib yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah gerbang antar dimensi, yaitu di hutan Mantingan. Mantingan itu perbatasan antara Jawa Tengah ke Jawa Timur, ya, gerbang antar dimensi. Ini namanya Kota Mantingan, saudara. Itu di daerah Ngawi, ya. Nah, di hutan ini sering terjadi kecelakaan. Mungkin saudara masih ingat bintang film Sopan Sopian yang meninggal di hutan ini pada tanggal 17 Mei 2008. Ya, ini di Mantingan, saudara-saudara. Dan di daerah sini itu dipercaya adanya portal ke alam gaib. Saya pada waktu dulu pernah diikuti oleh setan ketika pelayanan ke Madiun. Saya cerita lagi sedikit Bapak Ibu supaya kita ingat, ya. Pada saat saya mau pelayanan di Madiun, saya lewat daerah yang selatan itu, bukan, yang buat rekreasi Curug Sewu itu, air terjun Grojogan Sewu, Tawangmangu. Aduh, lupa saya, di Tawangmangu, saudara. Saya lewat Tawangmangu, dan pada waktu itu saya naik mobil Eminity yang kecil itu. Nah, pada saat saya ada di situ, saya melihat dan merasakan ada sesuatu yang lain, yaitu di dalam mobil saya itu bau busuk yang sangat luar biasa. Saat itu kami berdua bersama dengan istri, dan saya cuma iseng, saya bilang, Mami kentut ya? Enggak. Begitu dia bilang enggak, saya tahu bahwa saya sedang diikuti oleh makhluk astral atau entitas lain. Kemudian saya rasakan bahwa bau busuk itu terus menerus. Saya sempat mengusirnya, dan akhirnya bau itu hilang, dan saya kembali pelayanan, langsung pelayanan.
Begitu selesai pelayanan saya mau pulang, kira-kira sekitar jam setengah 10 malam. Tapi kali ini saya tidak lewat ke Tawangmangu, saudara, tapi lewat hutan Mantingan ini. Nah, pada waktu saya keluar dari persekutuan itu, baru saja beberapa menit bau busuk yang sama itu muncul lagi, saudara. Dan saya betul-betul merasakan energi lain yang mengikuti saya. Lalu saya itu menantang setan. Saya bilang, setan, muncul kamu kalau berani. Ya, wah, saya marah-marah luar biasa. Ya, kalau berani muncul kita berantem, ayo keluar, tak gituin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu saya ngomong begitu, lampu depan saya dua-duanya dimatikan, saudara. Dap, mati. Waduh, bayangkan perjalanan masih jauh tanpa lampu sama sekali. Ya sudah, saya minggir. Waktu minggir, ada lampu kecil, saya minggir. Ternyata itu kuburan, saudara-saudara. Saya ngamuk lagi di situ. Kalau berani keluar sini, kita berantem. Kamu jadi manusia, kita duel di sini, mati-matian. Saya bilang gitu. Dan apa yang terjadi saat itu? Mesinnya mati, saudara-saudara. Ya. Istri saya bilang, saya akan coba untuk menggunakan logika ya. Saya lihat sekringnya kok nggak apa-apa. Ini apaan ini seperti ini? Terus istri saya bilang, udah Pak, wes rasa nantang-nantang setan, berdoa saja. Terus saya berdoa, saya tumpang tangan di kap mobil itu, saudara. Saya keluar, saya tumpang tangan. Saya bilang, setan, energi kegelapan, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan tempat ini. Ya, aku mau pulang. Saya minta Roh Kudus hadir, malaikat-malaikat Tuhan menjagai. Lalu saya masuk ke dalam lagi, saya putar kunci kontaknya, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jalan, saudara, jalan lagi. Ya, lampunya pun hidup lagi, saudara, sehingga saya pulang. Nah, sampai di Mantingan ini, energi itu hilang, gitu. Itu artinya sudah melewati daerahnya dia tidak bisa lewat ke daerah yang lain. Makanya dalam kitab suci kita ada yang namanya penguasa wilayah, ya. Jadi saya pikir ini setan ini juga hierarkinya itu ketat, saudara. Aturannya itu ketat sekali. Nah, itu yang saya katakan, alas Mantingan ini sebagai portal alam gaib. Kemudian yang kedua yaitu hutan jati di Blora. Ini sering sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan, saudara. Ada bis Pahala Kencana, ya. Kemudian ada beberapa bis yang lain, itu banyak yang tersesat masuk ke hutan. Kalau dipikir secara logika itu sangat tidak masuk akal. Karena kiri kanan itu kan pohon ya, tapi itu bisa ngelewatin pohon, dan pohonnya juga nggak ketabrak, tahu-tahu ada di tengah-tengah hutan, saudara. Nah, ini juga merupakan portal alam gaib. Ya. Itu posisinya ada di hutan jati di Blora. Kemudian ada juga truk molen yang masuk bersama dengan bis itu tadi. Itu bisa 2 truk besar itu masuk ke tengah hutan, saudara. Nah, itu sudah nggak masuk akal sama sekali. Untuk mengeluarkannya saja harus memotong beberapa pohon. Ini nggak masuk akal. Itu yang disebut dengan portal alam gaib. Di hutan Blora ini juga saya pernah mendengar sebuah kisah di mana ada rombongan ketoprak yang ditanggap di salah satu daerah, tetapi
ternyata rombongan ketoprak itu masuk ke hutan Blora, saudara, hutan jati ini. Oh, itu main, ketopraknya main, satu grup itu main, saudara. Ya, main. Begitu main, kan paginya dia datang ke tempat itu. Ternyata orangnya marah, saudara. Karena tukang ketoprak ini kan minta bayaran. Mana bayarannya gitu. Lu bayaran bagaimana, orang kamu belum datang ke sini kok. Lah pemain ketopraknya kan bingung loh, saya itu sudah main loh tadi malam. Oh, begitu main langsung pulang. Penontonnya juga banyak kok. Ya mana kamu belum melakukan acara apapun. Nah, dia jadi bingung, saudara. Loh, saya itu main di mana? Nah, itu masuk di hutan Blora ini, saudara. Ada lagi seorang polisi yang juga tersesat di situ. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kalau saudara lihat di internet, kisah tentang portal gaib di hutan Blora ini banyak banget, saudara-saudara. Tapi khususnya yang terbanyak adalah truk-truk besar atau bis yang masuk ke dalam hutan. Kemudian yang berikutnya adalah Alas Purwo. Ya, Alas Purwo ini adanya di Banyuwangi, saudara-saudara. Yaitu yang dikenal dengan cermin berkilau menuju dimensi lain. Di Alas Purwo ini terkenal dengan batu besar yang katanya bisa bersinar seperti cermin yang menghubungkan antara alam manusia dengan alam jin. Saya coba untuk masuk ke Alas Purwo ini, saudara. Saya lihat di YouTube, jajal seberapa serem gitu loh. Saya memang waktu yang lalu sempat dikasih tahu sama Jameson, papi coba mau masuk ke situ. Saya bilang oke, tak coba lihat dulu. Saya lihat di YouTube, saudara. Ternyata wisata Alas Purwo ini sudah tidak seangker dulu, saudara. Karena sudah banyak sekali wisatawan yang datang ke situ. Lah kalau sudah seperti itu, saya mundur, saudara-saudara. Karena saya tidak ingin merusak citra mereka. Ya. Lebih baik saya nggak usah ke situlah. Ya, kalau memang cari yang angker, ya cari yang betul-betul sudah bukan jadi objek wisata, nanti tidak baik, saudara. Ya. Kemudian kita lihat lagi tentang ini, kota gaib Wentira di Sulawesi. Ini adalah pintu gerbang, ya. Sebetulnya Wentira ini adalah gerbang gaib, itu kebun kopi yang tersembunyi. Tugu Kuning yang saudara lihat itu adalah perbatasan kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Dianggap sebagai pintu gerbang kerajaan gaib. Ada banyak sekali orang-orang yang masuk ke alam ini. Ada yang bisa kembali, ada yang tidak bisa kembali, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang kelima, yaitu Bukit Kendali Sodo. Bukit Kendali Sodo ini posisinya ada di Semarang, ya. Dan ini juga dikenal dengan portal gaib teleportasi, dan dipercaya bisa menghubungkan berbagai tempat di Indonesia. Bisa saja orang yang tersesat di situ tiba-tiba muncul di Irian atau di Papua, saudara, atau dia bisa pindah ke Maluku atau di mana saja. Nah, ini portal gaib, ya. Dan bukan cuman itu, tetapi bisa teleportasi. Dan kalau sudah masuk seperti itu, ya itu sudah di luar logika kita. Kemudian yang keenam, saudara-saudara, yaitu petilasan Eyang Esmoyo, Kelampis Ireng, ya.
Ini adanya di Ponorogo. Portal menuju ke alam gaib, dan banyak orang yang bercerita kalau ada beberapa orang yang masuk ke portal ini tidak pernah kembali ke dunia nyata. Jadi kita mesti memahami ada begitu banyak portal yang ada di Indonesia. Kemudian Goa Jepang di Kecamatan Pundong, Bantul, gerbang gaib menuju ke masa lalu. Jadi diceritakan kalau orang masuk ke portalnya itu, dia akan masuk ke dunia masa lalu. Wah, ini cukup menarik, saudara ya. Dan saya lihat Goa Jepang ini ternyata bukan cuma ada di Bantul saja, ada di banyak tempat, dan semuanya itu angker, saudara, yang namanya juga gua, untuk pertahanan orang-orang Jepang atau tentara-tentara Jepang pada saat itu. Ya. Saya hanya menunjukkan tentang gambar-gambar depannya saja, ya, dan saya juga tidak cerita secara detail tentang portal-portal tersebut. Tetapi intinya cuma satu, bahwa melalui portal alam gaib itu kita bisa masuk ke dimensi yang lain. Kemudian yang ke-8, saudara, yaitu gerbang gaib Kota Saranjana. Nah, ini yang paling terkenal, saudara. Dia ada di Desa Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan Kota Baru. Ada beberapa bukti nyata terkait keberadaannya, mulai dari peta hingga kamus yang dibuat di masa Hindia Belanda. Di antaranya terdapat dalam peta Solomon Muller tahun 1845 dan peta Isaac Dorn Seven, ya, tahun 1868. Kemudian kamus Peter Johannes Fett tahun 1869 hingga Scape Map of Residency Southern and Eastern Division of Borneo tahun 1913 membuktikan kalau kota Saranjana itu betul-betul ada secara fisik dulunya, kemudian menghilang secara gaib. Ini adalah gerbang. Jadi kalau saudara lihat, ya lihatnya cuma kayak gini, tapi kalau saudara ngerti dan masuk ke sana, bahkan ada juru kuncinya, saudara akan masuk ke kota yang sangat indah. Kemudian kalau kita lihat dalam dunia sains, itu juga pernah ditayangkan tentang portal yang menuju ke masa lalu, bahkan juga ke masa depan dalam film Back to the Future. Ini mobilnya cukup bagus, saudara. Itu mobil DMC, ya, ini sempat dipajang di Hollywood. Nah, itu adalah cerita sains. Orang menganggapnya sains fiksi, tapi ternyata kan betul-betul fakta, betul-betul ada. Bisa masuk ke dimensi yang lain. Kemudian juga cerita film Narnia, ini juga cerita tentang dimensi alam gaib, Bapak Ibu. Jadi semua orang yang ngerti, dia akan memahami bahwa alam gaib itu betul-betul ada. Kemudian ini juga, ya, ini film yang lain lagi yang juga bercerita tentang dunia alam gaib, yaitu Doctor Strange. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita lihat di dalam kitab suci itu juga pernah diceritakan tentang adanya portal alam gaib, saudara. Jadi kalau dunia nyata, dunia fisik, dunia yang tidak kasat mata itu betul-betul ada,
itu juga di kitab suci kita sudah tertulis bahwa betul-betul ada yang namanya portal alam gaib. Yaitu ketika Yakub saat itu mendapatkan mimpi dan dia melihat di situ adanya malaikat yang naik turun. Nah, karena ini berasal dari kitab suci, ada baiknya kalau kita membaca. Mari kita buka di dalam kitab Bereshit 28 ayat 12 sampai 17. Bereshit 28 ayat 17 dan seterusnya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan bait Elohim, dan inilah gerbang surga. Nah, kata gerbang itu dalam bahasa umum disebut portal. Ya. Dan Yakub bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya, dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak di atasnya. Dan dia menyebut nama tempat itu Betel, sedang pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Dan Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Dan batu ini telah kudirikan sebagai tugu, akan menjadi bait Elohim. Dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Nah, ini adalah Yakub, saudara-saudara. Makanya saya katakan bahwa dalam dunia fisik maupun dunia alam roh, bahkan kita lihat dari kitab suci kita, portal gaib itu memang ada. Dan yang paling dahsyat, paling hebat itu adalah Yesua, saudara. Karena Yesua itu adalah portalnya sendiri, saudara. Di dalam kitab Yohanan 10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Yohanan 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan keluar, dan akan menemukan padang rumput. Jadi Yesua itu adalah portal, saudara. Makanya kalau orang itu pengen selamat, tidak melalui pintu gerbang Yesua sebagai portal menuju ke Shamayim, mustahil, saudara. Makanya setan dengan berbagai macam cara, dia gigih dan berusaha untuk membuat orang tidak bisa masuk melalui portal Yesua. Karena Yesua disebut sebagai pintu dalam segalanya, saudara. Pintu keselamatan harus melalui Yesua. Jadi mustahil kalau saudara percaya Bapa Yahweh tetapi tidak percaya Yesua, itu mustahil bisa selamat. Yesua pun itu masih dipelesetkan supaya orang kepleset tidak sampai ke tujuan, yaitu dengan mengatakan bahwa Yesua itu Yesus Kristus. Tidak, saudara. Yesus ya Yesus, Yesua ya Yesua. Saya sudah menerangkan pada waktu yang lalu, ya. Kalau saudara lihat materi saya yang judulnya Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kalau sampai ada sosok pribadi yang lain, berarti Yahweh gagal untuk menepati janjinya. Karena Yahweh berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya, dan seterusnya. Sehingga kalau sampai muncul sosok lain, maka
ucapan Bapak Yahweh tidak terbukti dan Yahweh bohong. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Yeshua itu adalah perwujudan Yahweh, artinya sebuah fenomena. Fenomena itu kan macam-macam. Supaya doktrin ini betul-betul mantap di dalam hidup kita. Kita harus ikutin polanya kitab suci, saudara, bukan apa kata banyak orang. Beberapa waktu yang lalu, ya, selama beberapa hari ini ada banyak orang yang kirimin saya Natal yang benar tanggal 25 Desember. Lalu pertanyaannya, Pak, ini benar atau salah? Loh, saya bilang berarti kamu itu nggak pernah nonton video saya. Karena di channel saya kan sudah ada, saudara, kapan Yeshua itu lahir, betul nggak? Lah kok ditanyakan, berarti orang tersebut tidak nonton video saya, tapi keluyuran nonton kemana-mana. Saya bilang, kamu nonton video saya enggak lah, kok kamu bisa dapat ini? Ya saya nonton inilah, wong ada sendiri, diterangkan secara khusus benar sesuai kitab suci, kok malah nonton yang lain lalu bimbang. Lah kalau saya ya tidak bimbang, kamu mau ngomong sak pinter-pintermu ngomong ya saya ketawain, saudara, karena tidak mengakar ke Ibrani. Coba kalau Yeshua lahir tanggal 25 Desember, oke lah kita akui. Terus 7 hari rayanya Yeshua lahirnya di perayaan yang mana? Ya busleng, saudara, nggak bisa masuk, ya. Padahal peristiwa-peristiwa besar Yeshua mati di kayu salib itu ada di perayaan 7 hari raya. Yeshua bangkit ada di perayaan 7 hari raya. Yeshua sebagai imam besar ada di perayaan 7 hari raya. Masa kelahiran Yeshua nggak ada? Yang bener aja, saudara. Makanya jangan keluyuran. Saya nganjurkan, saudara, tonton aja. Wong saya yang menyiapkan ini kan juga nggak sembarangan, nggak ngasal. Ya sudah, yang penting saya sudah kasih tahu. Ya, saya cuma ngomong, coba kalau kamu dapat seperti ini, sebarkan kepada yang lain 3 video saya, supaya orang juga bisa mendengar. Jangan videonya orang disebarluaskan ke sana kemari, videonya sendiri nggak pernah ditonton. Ya pengetahuannya piye, saudara-saudara. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Yeshua itu adalah portal, pintu menuju kemana? Ke Syamayim. Setan tuh berusaha untuk mencuri. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Sekali lagi, orang percaya Bapa Yahweh tidak mengaku Yeshua tidak mungkin selamat. Karena keselamatan itu melalui darah Yeshua. Begitu juga orang percaya Yeshua tidak mengakui Bapa Yahweh juga tidak selamat, saudara. Karena Bapa Yahweh itu adalah Sang Pencipta. Dialah yang mengubah dirinya menjadi manusia. Jangan kita berpikir bahwa kalau Yeshua menjadi manusia itu berarti surganya kosong. Tidak. Yeshua mau mengubah jadi 1 juta fenomena pun surganya tetap terisi. Itu kan fenomena. Bisa saja, ya. Seperti dulu saya pernah ceritakan, saya nggak perlu sebut nama ya, di desa saya itu waktu saya masih kecil, saya masih SD, saya ingat, saudara-saudara, saya taruhan sama seseorang teman saya. Taruhannya nggak banyak sih, kalau uang sekarang mungkin nggak ngaji. Taruhannya cuma 25 rupiah. Karena teman saya tuh bilang, kamu tahu nggak kalau dalang ini dulu terkenal banget, tapi saya nggak perlu sebut ya.
dalang ini itu akan main di desa saya. Saya bilang salah. Dalang itu justru main di balai desa tempat saya. Ekel-ekelan saudara. Ya wes, sekarang kita totoan wae. Dalang ini mainnya di mana gitu. Nah waktu paginya teman saya ini datengin saya di duitnya gitu. Duit apa? Lah kan kamu kalah. Wong buktinya tadi malam dalang itu main di tempat saya. Bayar 25 rupiah. Saya bilang nggak bisa. Karena dalang yang sama main di balai desa di tempat saya. Nah sekarang pertanyaannya, kok ada dua saudara? Itulah yang disebut dengan ilmu penggandaan diri. Di dunia alam roh itu ada yang seperti itu. Mosok Bapak Yahweh yang Maha Kuasa tidak bisa jadi apa saja, betul nggak Bapak Ibu? Dia mau jadi tiang awan bisa, mau jadi punggung tangan bisa, mau jadi manusia yang menyelamatkan Hananya, Misael, Azaria juga bisa. Dan yang paling ditakuti oleh setan adalah saat Yahweh menjadi manusia melalui sistem yang natural, yaitu lahir dari seorang perempuan, dia dibesarkan, sekolah di Yeshiva, dan bahkan dia sampai menjabat sebagai Mesias. Itu yang paling ditakuti setan, sebab itu sudah total identik dengan manusia. Cuman bedanya kalau Adam dulu itu jatuh dalam dosa, kalau Yesua tidak jatuh dalam dosa, tangannya pun tidak berlumuran darah. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya melalui materi yang bertema portal, itu saya sangat suka banget bahwa Yesua itu adalah portal untuk menuju keselamatan di Shamayim. Jangan sekali-kali saudara kecewa lalu menolak Yesua. Nggak ada ampun saudara. Yesua mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Melalui siapa? Melalui Yesua. Terus di luaran sana ada lagi orang yang bertanya, ya mereka pakai nama Yunani, dia tanya begini, kira-kira yang mencabut nyawa Yesua itu siapa? Gampang, tidak ada yang mencabut nyawa Yesua. Kalau Yesua tidak menyerahkan nyawanya, Yesua tidak mungkin mati, saudara. Paham Mbak, Bapak Ibu? Jadi kalau ada channel-channel sebelah yang bikin pusing, saudara jangan bingung. Baru ada kalimat gitu loh, bingung. Iya ya, siapa ya yang cabut nyawa Yesua? Kalau Yesua dicabut oleh malaikat, berarti malaikatnya lebih tinggi dong kedudukannya dari Yesua. Enggak ada. Yesua tidak bisa mati. Yesua juga tidak pernah takut dengan alat-alat penyiksa dari tentara Romawi. Enggak pernah takut. Kenapa kok Yesua ketakutan pada saat dia ada di Taman Getsemani berdoa? Itu bukan takut karena senjatanya orang Romawi. Yang dia takutkan adalah posisinya sebagai manusia dan ditinggal oleh Bapa. Itu yang paling takut. Nah beda dengan orang-orang sekarang, bukannya takut malah nantang saudara, meninggalkan Bapa Yahweh lalu bilang kalau Tuhan tidak kasih begini-begini aku murtad, aku keluar. Lah emang kamu itu siapa? Kok berani-beraninya ngancam Tuhan saudara? Sementara Yesua sendiri sebagai manusia dia takut kalau ditinggalkan Bapa Yahweh. Lah ini manusia zaman modern, Bapa Yahwehnya yang diancam. Kan parah banget saudara ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalau Yesua itu adalah pintu atau gerbang menuju keselamatan. Kemudian yang berikutnya yaitu Petrus melihat langit terbuka. Itu ada dalam Kisah 10 ayat 11.
Kisah 10 ayat 11 atau Maases Lihim, saya bacakan. Dan dia melihat langit yang terbuka dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya yang turun kepadanya dan dibiarkan turun ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki empat dari darat dan binatang-binatang buas dan binatang-binatang merayap dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, "Hai Petrus, bangunlah dan sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus berkata, "Tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Apa yang Elohim tahirkan, jangan engkau mencemarkannya." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Nah, kisah ini seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen pada umumnya untuk melegalkan bahwa di dalam mengikut Tuhan nggak ada lagi makanan yang najis. Babi najis tidak? Tidak, makan enak saudara. Kepiting, cumi, wah udah nggak ada najis-najisan sudah. Yang dia sodorkan adalah kisah ini. Tuh lihat, Tuhan saja suruh menyembelih. Sekarang pertanyaannya saya, ketika peristiwa ini sudah terjadi, apakah Petrus makan makanan yang tidak kosher? Tidak, Bapak Ibu. Petrus tetap pegang konsep Torah. Lalu apa arti dari bayangan ini, saudara? Ini sebetulnya adalah saat Petrus disuruh berdoa untuk seorang yang bernama Kornelius, ya. Kalau saudara baca di atasnya, di sana ada seorang di Kaisarea yang bernama Kornelius. Itu seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan hebatnya lagi, seorang ini atau Kornelius ini adalah takut akan Elohim beserta seluruh keluarga. Tapi dia bukan orang Yahudi. Nah, ada sebuah kebiasaan pada masa itu bahwa orang non Yahudi itu dianggap anjing yang tidak layak untuk secara makanan itu disebut sebagai makanan kosher. Itu tidak, saudara. Nah, pada waktu Petrus disuruh mendoakan, dia nggak mau. Apaan saya harus mendoakan bangsa goyim seperti ini? Enggak, aku nggak mau gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang saya katakan orang salah pemahaman. Mereka berpikir bahwa penglihatan ini bicara tentang makanan. Oh bukan, ini bicara tentang bangsa-bangsa di luar Yahudi atau orang goyim. Oleh karena itu Yesua menggambarkannya dengan binatang najis. Saudara masih ingat bukan ketika seorang perempuan Sirofenisia yang minta pertolongan Yesua? Yesua berkata apa? Tidak layak memberi roti kepada anjing. Nah, itu sebetulnya Yesua sedang menguji iman perempuan tersebut. Makanya saya katakan, Petrus begitu melihat penglihatan itu, ayo makan. Enggak. Nah, di situ Petrus, Tuhan Yesus itu membandingkan antara konsep pikirannya Petrus kepada orang-orang goyim dengan binatang-binatang yang tidak kosher. Lalu ayat itu diambil oleh orang-orang pada umumnya. Apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya. Lalu itu ditarik kesimpulan bahwa loh kan Tuhan kan berarti sudah melegalkan. Tidak sama sekali. Kalau saudara membaca dalam kitab
kisah para rasul atau masa Slihim itu juga tetap mendapatkan larangan, ya. Jangan engkau makan makanan sampai yang binatang mati dicekik dan sebagainya, dari percabulan, dari darah, nggak boleh. Sementara di dunia ini banyak orang yang makan makanannya dicampur darah, makan tikus, macam-macam, makan makanan yang tidak kosher. Jadi sekali lagi, kalau peristiwa yang kita lihat sekarang ini itu bukan bicara masalah makanan, tapi masalah bangsa. Karena Cornelius harus berdoa, Petrus harus berdoa untuk Cornelius, Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Makanya akhirnya Petrus melayani bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tadinya kan anti banget, saudara. Tapi dengan melalui penglihatan ini, Petrus memiliki pemahaman bahwa orang yang selama ini saya anggap seperti binatang yang najis, binatang yang tidak kosher, ternyata di mata Tuhan itu kosher. Tapi sekali lagi, ini tidak lalu, nek ngono berarti aku boleh makan sembarangan. Tidak. Sekali lagi, ini tidak ada sangkut pautnya dengan makanan, sekalipun Yesua berbicara tentang makanan kosher. Tapi ini karena mengarah kepada bangsa-bangsa. Saya berharap kita bisa lebih paham lagi akan hal ini. Kemudian kita lihat portal yang berikutnya, saudara. Nah, ini adalah tempat di mana Yesua itu dibaptis, saudara. Yesua dibaptis ini di Beit Afara. Di dalam teks kitab suci kita itu ditulis Betabara. Yang betul adalah Beit Afara. Atau orang suka nyebutnya Kasher El Yahud. Nah, ini sungai Yordan, tempat di mana Yesua dibaptis, Bapak Ibu. Dan ini diakui oleh UNESCO bahwa inilah posisi tempat Yesua dibaptis. Itu portal, saudara. Dan lihat, pada saat Yesua dibaptis ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Tiba-tiba ada burung merpati. Nah, itu juga fenomenanya Yahweh, saudara. Ingat, Bapak Yahweh itu bisa jadi apa saja, sak penae. Wong namanya juga Maha Kuasa. Kalau saudara lihat di sungai itu ada garis, ya, pakai tali. Itu yang di sebelah sana itu yang miliknya Yordania. Itu disebut dengan Betani Beyond Yordan. Saya pernah membaptis di ujung sana dan membaptis di ujung sini. Ya. Airnya ya dingin, tapi juga butek kayak begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Nah, itulah yang saya katakan tempat portal. Ya. Ini sama seperti di dalam kitab Matius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan sesudah dibaptis, Yesua keluar dari air dan nampaklah langit terbuka baginya. Perhatikan kata langit terbuka. Ya. Jadi pintu portalnya itu kebuka, saudara. Dan dia melihat roh Elohim turun bagaikan seekor burung burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini portal, saudara, di mana langit terbuka. Ya. Kemudian kita lihat lagi portal yang lain, yaitu Pulau Patmos. Pulau Patmos yaitu saat Yohanan melihat pintu Shamayim terbuka. Itu ada di dalam kitab Gilyahna, pasalnya yang ke-4 ayat 1. Coba kita lihat. Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 4 ayat 1.
Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di sorga. Nah, saudara perhatikan kata pintu yang terbuka, itulah portal, saudara. Dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu, yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Jadi itu adalah penglihatan dari Yohanan, saudara. Dan Yohanan ini posisinya adalah dia matanya buta, saudara-saudara. Karena waktu itu dia sempat digoreng di wajan, tapi nggak mati, saudara. Sudah digoreng, tubuhnya melepuh, dibuang di Pulau Patmos. Tapi justru di pulau yang terpencil itulah dia mendapat penglihatan yang luar biasa hebat. Penglihatan itu banyak berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang bakal terjadi di akhir zaman, yang sekarang sedang dalam penggenapan. Ya. Masih banyak lagi dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa ada portal menuju ke Samaim. Bagaimanakah sekarang kita mengetahui adanya portal menuju alam gaib? Dalam arti harus kita ngapain, Bapak Ibu? Apa yang bisa kita ambil dari materi ini? Yang pertama adalah portal menuju alam gaib itu benar-benar ada. Ya, jadi bukan karena orang-orang sekuler sana cerita tentang portal alam gaib lalu kita ikut-ikutan, tidak. Kitab suci sudah pernah menulis. Jadi kalau mau bepergian, berdoa dulu. Usahakan supaya saudara itu punya hubungan dengan Samaim. Begini Bapak Ibu, kalau saudara mau bepergian, kadangkala kita tidak pernah mengetahui bahwa kita lewat portal gaib. Ya, kadangkala kita tidak pernah melihat seperti itu. Namun ketika kita berdoa terlebih dahulu, minta perlindungan Bapa Yahweh dan malaikat-malaikatnya, maka secara dunia alam gaib, setan itu melihat mobil saudara itu bukan mobil kelundungan, bukan. Tetapi yang dilihat oleh setan pada mobil saudara itu adalah mobil tentara, pangkatnya jenderal lagi, saudara. Siapa yang berani menjamah mobil berpangkat jenderal? Mikir, saudara. Sampai di sini paham nggak? Tapi kalau tidak, ya jangan salahkan kalau sekali waktu saudara cegat ya, oleh kuasa kegelapan. Saya ingat dulu Pak Roni pernah cerita sama saya waktu dia mau pergi kemana, Pangandaran atau kemana ya, yang sampai mobilnya ngatang-ngatang, kakinya 4-4 di atas, saudara. Untung tidak ada yang meninggal pada saat itu. Kenapa? Karena belum dikuduskan mobilnya. Mungkin juga belum berdoa, bisa saja, karena orang kalau mau pergi kan bisa lupa gitu. Makanya saya katakan setiap kali mau bepergian kemanapun, lupa apakah ke pasar juga berdoa? Iya, pokoknya begitu kita keluar rumah, kita jagai diri kita. Ingat loh Bapak Ibu, saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh itu sudah menimbulkan kecemburuan bagi setan. Sebisa mungkin saudara dicelakakan dengan cara yang natural, seolah-olah bukan perbuatan setan. Ingat itu. Jadi dengan kita mengetahui adanya portal alam gaib, ya kita harus berdoa ya kalau mau bepergian. Yang kedua, jauhi segala aktivitas yang berhubungan dengan okultisme.
Banyak sekali orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi masih berurusan dengan dunia okultisme. Masih pergi ke dukun. Tapi kalau di Kehilat Alefta ini pasti nggak ada ya Bapak Ibu. Nggak ada ya yang pergi ke dukun. Tapi di luaran sana masih banyak. Saya juga sering diberitahu. Orang sudah panggil nama Yahweh tapi setia ke dukun. Lah ini apa-apaan Bapak Ibu? Lalu siapa sebetulnya yang jadi pegangan dalam hidup mereka? Dukun apa Bapak Yahweh? Mungkin saudara bilang, masa sih seperti itu? Ya iya saudara bilang begitu karena saudara jemaat Aleph Tau. Tapi di luar sana banyak masih suka ke dukun. Kemudian percaya akan kegiatan-kegiatan seperti mainan jailangkung, bambu gila dan sebagainya. Sebetulnya bambu gila itu nggak ada setannya saudara. Itu karena gerakan orang-orang saja. Jadi saya berpikir masih terlalu banyak orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh tetapi masih ngelirik-ngelirik ke dunia alam gaib dan okultisme. Dan saya kasih tahu secara tegas, bagi saudara sekalipun setia beribadah tetapi masih berurusan dengan dunia okultisme, saudara tidak selamat. Karena orang tersebut mensekutukan antara Bapa Yahweh dengan okultisme. Nggak bisa saudara. Jadi kita mesti berhati-hati ya Bapak Ibu, agar jangan sampai kita itu salah di hadapan Tuhan. Loh Pak, tapi kan ikhtiar boleh, tapi bukan urusan ke okultisme. Kalau ikhtiar misalkan kok dagangan saya kok sepi, kenapa ya Pak? Ya jangan ke dukun, pelajari saudara. Oh mungkin masakannya nggak enak, bisa. Kalau saya lihat di Magelang ini kan banyak sekali orang buka makanan, sak gerudugan hilang. Ya kan? Kenapa? Karena bisa saja masakannya nggak enak. Diselidiki lagi, mungkin tempatnya kurang strategis, juga bisa. Itu ikhtiarnya begitu. Mungkin kurang promosi, juga bisa. Makanya dipromosikan. Sekarang ini kan dunia informasi kan luas saudara. Atau mungkin penjualnya nggak ramah, itu juga bisa diselidiki saudara. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa aku punya dagangan, daganganku paling laris di Magelang. Kan begitu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan suro-suro wes aku tak lungoring dukun. Nah, ya nggak bisa begitu. Anda sudah mensekutukan Bapa Yahweh. Tapi seandainya memang pernah seperti itu, saudara segera minta ampun sama Tuhan. Karena ingat, saudara yang sudah bersekutu dengan mereka, dunia alam okultisme, itu ikatannya sampai dibawa ke kursi pengadilan loh saudara. Nanti di kursi pengadilan setan itu bilang, Tuhan orang itu bukan milikmu, dia milik saya. Loh tapi aku kan sudah panggil nama Yahweh, betul, tapi kan kamu masih mengandalkan saya. Tidak ada istilah makan siang gratis, harus bayar. Kamu ada ikatan dengan saya, apalagi kamu belum dimeterai, masih milik saya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Lah kamu sudah dilepaskan belum ikatanmu saat baptis dulu atas namaku atau atas nama Yahweh? Kalau enggak kan tetap kamu milik aku. Secara hukum spiritual, aturan hierarkinya kan begitu Bapak Ibu. Jadi kita mesti berhati-hati. Sekarang yang ketiga, hiduplah dalam kekuatan
Roh Kudus. Di dalam kitab 1 Yohanan pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dari roh yang menguasai dunia ini. Saudara mengakui enggak? Ya. Roh yang ada dalam diri saya itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dan saya katakan, selama engkau hidupnya lurus benar di hadapan Tuhan, kita ini anti santet, saudara. Nggak bisa disantet, nggak bisa diterobos dengan cara apapun. Kenapa? Karena ada perlindungan yang begitu kuat. Apalagi kita percaya sama Roh Kudus. Roh Kudus itu super dahsyat, saudara. Jadi melalui materi bertema portal ini, kita dibimbing oleh Tuhan untuk lebih dekat kepadanya. Jangan sampai portalnya terbuka, setan-setan itu muncul, menyerang kita, kitanya kelabaan, nggak ngerti apa-apa. Apalagi kok sampai kita dimasuki setan, kesurupan, itu berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri saudara. Saudara pikir orang yang ngamuk-ngamuk itu bukan muncul berasal dari setan hanya karena emosi? Tidak, itu sudah ditunggangi. Makanya saya katakan kalau saudara pengen lihat setan gampang, waktu ngamuk ngoco, saudara, itulah setan ya. Ngoco tahu nggak? Bercermin. Masih ngamuk, pernah nggak saudara waktu ngamuk, jadal aku tak ngoco? Pernah nggak seperti itu? Biasanya enggak. Kenapa? Karena malu, saudara. Tapi itulah wujud setan yang sebenarnya ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita mengakui 1 Yohanan 4 ayat yang keempat, bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang menguasai dunia, benar nggak kita benar-benar berani melawan setan? Kadangkala baru lihat bayangan saja ketakutan, teriak-teriak. Jemaat Aleph tahu tidak boleh ada yang seperti itu. Amin. Dilihat setan, jangan saudara cepet-cepet panggil Pak Lukas cepet. Nggak ada seperti itu, saudara. Begitu muncul dia bilang, setan, kalau berani maju sini. Nggak usah kamu lawan si A, si B, sama saya. Harus berani, saudara. Setan itu kan kayak anjing. Kalau kita ngusir tapi takut, hus mundur, ya dicatek. Kita harus maju. Setan itu pasti akan lari, saudara. Kan ada ayat firman Tuhan yang berkata, tunduklah kepada Elohim dan lawanlah Satan. Perhatikan kalimat lawanlah. Kita bukan pasif. Kita kadangkala kalau diserang setan kayak orang petinju digebukin meneng wae, ya lama-lama tumbang, saudara. Kita harus ngelawan, ya. Saudara lihat materi-materi saya banyak mengajarkan bagaimana kita melawan kuasa kegelapan ya, bukan kita bertahan kayak orang petinju seperti ini, bertahan ya ambruk juga lama-lama. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tetap waspada tapi jangan hidup dalam ketakutan. Nah, coba kita baca ya di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Beberapa waktu ini orang sudah mulai dikabar-kabari ketakutan, saudara. Nanti pada tanggal sekian akan ada pandemi lagi. Yang ngapain kita takut? Apa sih yang kita takutkan? Sebutlah mati, ya mati malah selamat kok bingung.
Iya toh Bapak Ibu? Kita baca lagi Romim atau Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita? Nggak ada, saudara. Kalau Elohim di pihak kita, setan itu takut. Sekali lagi, setan itu takut. Wong ada pepatah Jawa yang bilang, setan ora dolan, demit ora ndolit. Ya. Setan nggak suka, ya. Kemudian setan-setan yang lain juga tidak akan nyoel kita. Apa ndulit itu apa namanya? Nyoel lah, nyoel kita itu enggak, saudara. Kenapa? Karena kita punya energi sangat besar. Jangan takut. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya ngomong seperti ini, jangan sampai saudara itu menjadi orang yang hidup dalam ketakutan, memalukan. Kalau ditanya, kamu jemaat mana? Aleph Tau. Lah, jemaat Aleph Tau kok kaya ngono. Ya. Jemaat Aleph Tau itu harus punya nyali yang besar. Amin. Ya. Sekalipun saudara jalan sendiri di tempat yang sepi, nggak usah takut. Lantunkan saja Shema Israel dan jalan dengan yakin. Kalau saudara cegat kuntilanak, ngomong saja, lu mau ngapain? Parani saudara, jambak itu kuntilanaknya. Ngapain mesti takut? Saya kadang-kala kalau nonton film horor malah ketawa tuh. Iki opo nih sing diwedeni? Wong kaya ngene kok ya wedi. Iya toh? Sekarang kita lihat yang berikutnya. Dimensi kita, oh ini ada satu ayat yang belum kita baca ya. Sudah ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Dimensi kita dengan alam roh itu sangat tipis. Hati-hati dengan ucapanmu. Ingat, dinding-dinding punya telinga. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita ini gagal. Makanya saya menganjurkan kalau ada hal-hal penting yang bukan urusan kita, jangan pernah kita ikut campur. Paham? Jangan sampai kita dianggap sebagai telepon gendong. Jangan sampai kita disebut dengan banyak kata-kata yang tidak nyaman. Misalkan mulut ember, tombak cucuan, macam-macam. Mulut nyinyir, apalagi banyak sekali. Lambe turah ya. Nah, itu hati-hati saudara. Karena alam roh itu sangat tipis sekali. Dan saya katakan, di hati saya itu menyimpan ratusan rahasia. Baik jemaat Aleph Tau maupun para subscriber. Tapi saya tidak pernah tembus ke siapapun, termasuk kepada istri saya. Saya sudah punya konsep perjanjian sejak dulu bahwa yang jadi pendeta itu saya, jadi gembala itu saya. Jadi jangan sekali-kali menjamah saat saya konseling lalu tanya, "Onopo?" Istri saya tidak pernah tanya seperti itu. Nggak pernah pulang geroboi HP saya. Begitu juga sebaliknya. Saya pun tidak pernah ngeroboh, ya. Ngeroboh itu apa? Ngacak-ngacak atau melihat? Tidak, karena itu privasi masing-masing saya harus jaga. Makanya saya katakan, ketika alam roh itu tipis, biarkan kita yakini bahwa hidup kita itu ingin hidup benar di hadapan Tuhan, titik. Amin, Bapak Ibu. Karena kalau sampai apa yang bukan urusan kita lalu kita cerita, itu bisa menimbulkan perpecahan, dan penyebabnya adalah kita. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Coba sekarang kalau saya orangnya bocor mulut, apapun saya ceritakan di mimbar selesai saudara.
Saya kadangkala bingung, kenapa sih kehilat-kehilat itu jumlah jemaatnya masih sedikit tapi kok ribut terus, berantem terus. Ya karena banyaknya orang yang bocor mulut, saudara, saling ngomongin satu dengan yang lain. Saya jadi ingat peristiwa atau sebuah kisah tentang dunia binatang. Dunia binatang itu namanya apa nek cerita dunia binatang? Fabel apa ya? Pokoknya cerita dunia binatang. Saya pernah membaca, ceritanya begini, saudara. Ada seekor kerbau yang akan berjalan menuju ke daerah sebelah sana. Tetapi daerah itu harus melewati kawanan singa. Lalu bagaimana ini kerbau yang cuma satu-satunya ini mau lewat? Kalau lewat situ, wah bisa runyam, saudara. Jadi dirujak di situ. Akhirnya kerbau ini punya pikiran. Waktu dia sedang minum, didatangi oleh singa. Ada satu singa yang mendatangi dia. Lalu kerbau ini ngomong, singa, aku mau cerita sesuatu, kamu jangan bunuh saya dulu, aku mau cerita. Tahu nggak kalau temanmu itu begini, dia cerita, karang cerita, saudara. Ternyata teman-temanmu itu benci semua sama kamu loh. Oh ya, masa begitu? Iya, coba kamu selidiki nanti di sana. Nah, dia pergi. Kemudian di hari yang lain, kerbau itu mau minum, datang lagi singa yang lain, bukan singa yang kemarin, cerita lagi, kamu tahu nggak kalau temanmu begini. Akhirnya karena seringnya seperti itu, antar singa saling mencurigai, Bapak Ibu, sehingga akibatnya di situ singa sama singa berantem. Akibat dari berantem, si kerbau ini jalan melenggang, nggak ada singa yang mendekat kepada dia. Karena apa? Karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Untuk sementara makan siang saya lewatkan dulu, lebih baik saya sikat teman-teman saya. Berantem rame, saudara. Akhirnya si kerbau bisa menyeberang. Itulah cara setan untuk membuat kita menjadi lemah. Sekali lagi, dimensi kita dengan alam roh itu tipis. Hati-hati dengan ucapanmu. Ingat, dinding-dinding bisa punya telinga. Saya harus mengatakan, saudara, tapi saya tidak perlu sebut orangnya. Ada orang yang kalau ketemu saya itu baik, kalau Pak Lukas, padahal di dalam hatinya setan kamu. Ada yang seperti itu, saudara. Tapi kan apakah saya perlu menyampaikan si A, si B, si C gitu? Nggak perlu. Biarkan dia punya urusan sendiri dengan Tuhan. Baik jemaat maupun para subscriber, saya tahu semua lah, dinding-dinding punya telinga kok. Betul ya Bapak Ibu? Cuman kan saya punya senjata. Senjata saya apa? EGP. Emang gua pikirin lu mau ngomong apa kek? Masa bodoh. Ya, saya punya urusan kan dengan Tuhan. Kamu ngomong apa? Sakarepmu lah, sak bengore cangkemmu, istilah kan begitu. Ya, bagi saya jalani hidup ini dengan baik, itu cukup. Saya urusan dengan Bapak Yahweh. Kan begitu, Bapak Ibu. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang keenam. Jika di rumahmu atau tempat kosmu terasa nggak nyaman, kuduskanlah, blokir akses portal alam gaib. Berdoalah rutin setiap malam. Siapa yang sampai hari ini saudara masih berdoa setiap malam bersama istri, anak-anak, ya, masih melakukan atau tidak? Masih, bagus. Kalau jemaat Aleph tahu itu saya manis-manis banget, Bapak Ibu. Amin. Makanya saya itu jujur, saya sering ngomong, saya itu jadi gembala Aleph Tahu itu, saya bangga loh dengan saudara. Benar, saya bangga loh. Karena saudara itu taat sama firman. Ya.
saudara berdoa bersama saya, suruh ayo doa. Saudara setia ibadah. Bayangkan seminggu 3 kali loh saudara ibadah. Kadang orang ibadah cuma pas hari raya saja. Saudara tiap 3 kali dalam seminggu ibadah. Itu bikin saya bangga dan bersyukur. Dan saya katakan, Lukas Sutrisno tidak ada apa-apanya tanpa dukungan doa dari saudara semua. Ya. Lukas Sutrisno is nothing without your prayer. Ya. Melalui doa saudara, saya bisa ada sebagaimana saya ada. Melalui doa saudara, Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi berdoalah setiap malam, karena portal alam gaib itu bisa saja terbuka. Ya, kalau terbuka, yang muncul setan-setan, wah repot saudara. Kalau alam gaib terbuka, yang muncul malaikat-malaikat syamayim, wow betapa senangnya kita. Amin. Ya. Kemudian yang ketujuh, sekalipun tidak ada portal, tapi kita harus ingat bahwa ada banyak pasang mata yang mengintai dan menyaksikan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sebagai penutup saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan pintu gerbang atau portal, saudara. Yang pertama adalah pintu gerbang Syamaim. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dan sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di surga. Wow, ya, pintu yang terbuka. Dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu, yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala yang mengatakan, naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah tahta terletak di sorga, dan dia yang duduk di atas tahta itu. Luar biasa. Kemudian pintu gerbang neraka. Matius 24 atau Matius 25 ayat 41 sampai 46. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si setan dan para malaikatnya, hai orang-orang terkutuk. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu tidak menyambut aku. Telanjang dan kamu tidak memakaikan aku pakaian. Sakit dan di dalam penjara kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu itu mereka pun akan menjawab kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar atau haus atau seorang asing atau telanjang atau sakit atau di dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Kemudian dia akan menjawab kepada mereka sambil berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal. Jadi kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita itu membawa kita masuk dalam alam kemuliaannya Bapa Yahweh. Karena ingat, ada portal-portal yang selalu terbuka, di mana Bapa Yahweh itu juga melihat kehidupan kita. Sekarang yang terakhir, pintu gerbang langit. Di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat 51 dikatakan, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sejak sekarang engkau akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat Elohim yang naik dan turun atas anak manusia.
Jadi sekali lagi saudara, portal-portal gaib ini betul-betul ada. Berhati-hatilah di dalam kita melakukan perjalanan hidup ini, sampai sekali waktu pintu surga terbuka total dan Tuhan bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan membawa kamu masuk. Kamu berhenti semua dari kehidupan dunia, aku telah sediakan mahkota kemuliaan untukmu. Aku juga sudah siapkan rumah yang indah untuk kamu. Dan kita pasti akan menangis saudara, karena Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu sungguh-sungguh mencintai kita sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh menjadi teladan dalam hidup kami, bahwa surga terbuka, portal-portal gaib terbuka, dan kami akan banyak hal mendapatkan sesuatu yang indah daripadamu. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Hanukkah yang akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Dalam rangka memperingati perayaan Hanukkah, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 29 Desember 2024 di Kehilat pada pukul 9 pagi sampai selesai. Bagi saudara yang berjiwa muda, mari ikutilah retreat Youth Penyembah Yahweh dengan tema kekuatan karakter yang dibangun di masa muda pada tanggal 24 sampai 25 Desember di Wisma Wijaya Kusuma Kopeng dengan biaya Rp120.000 per orang. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Kevin di nomor 0811 2956 191. Shalom saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Sudah tidak terasa ya, kita akan mengakhiri tahun 2024 dan menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam keakraban keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Pada Rabu digabung Selasa ya, dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, harap mendaftar melalui Bapak Teo di nomor 0812 5940 7799. Terus terakhir pengumumannya kapan sih? Tanggal 25 Desember ya? Dengan catatan durasi 5 sampai 7 menit. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota atau subscriber, jangan khawatir ya, karena saudara dapat membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang nanti kami akan tayangkan pada malam keakraban di akhir tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, video yang dikirim berformat MP4. Yang kedua, video yang dikirim berupa video landscape 16:9. Yang ketiga, suara terdengar jelas. Yang keempat, resolusi video Full HD. Yang kelima, durasi kesaksian kurang lebih 5-7 menit. Dan yang keenam, file video dikirimkan ke alamat email mulmedalephtau@gmail.com. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi memberikan persembahan door prize untuk acara malam keakraban, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Oh iya, pada malam keakraban, jemaat diperbolehkan membawa makanan untuk dinikmati bersama.
Kamu jangan lupa loh bawa makanan. Iya, sob, jangan lupa ya. Oke, ya. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di ibadah malam keakraban Kehilat Alef Tol Magelang 2024. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friat mat kau frifahem tika syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarekeka weishmereka Yevareka Yair Yahweh panau eleka wikuneka Yevarekeka weishmereka Yevarekeka Yahweh panau eleka wikuneka Weashim leka Shalom Shalom Weashim leka Shalom Shalom Yevarekeka weishmereka Yevarekeka. Shalom, selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Aku selalu bersuka cita dalam Tuhan. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.